Ahmad Bumi, kuasa hukum Fajar, desak pemerintah hapus aplikasi micet. Dua putra dan putri Nusa Tenggara Timur, Gregorius dan Merlin, lolos paskibraka nasional. Ruang rekreasi Pantai Tebis menyimpan sejarah penjajahan kolonial Jepang kepada Kupang. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Ivana Jubliana. Berikut Timur Sepekan selengkapnya. Kuasa hukum ex-Kapolres Ngada, Ahmad Bumi menyebut aplikasi micet menjadi pekerjaan segelintir orang dan hal ini menunjukkan kurang tanggap dari pihak pemerintah untuk masalah pekerjaan. Ahmad Bumi, kuasa hukum ex-Kapolres Ngada menyebut, penggunaan aplikasi micet untuk saat ini menjadi salah satu pekerjaan bagi segelintir orang. Ia menilai, merebaknya aplikasi ini karena gagalnya masyarakat, khususnya dari pemerintah, dalam menyiapkan lapangan pekerjaan, sehingga sebagian orang masuk dalam kasus prostitusi. Kasus ini untuk prostitusi online itu sudah menjadi pekerjaan. Ada yang bilang untuk memenuhi biaya regis kuliah. Ada yang bilang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ada lagi orang tua menerima uang itu. Jadi bagi kita penasihat hukum, ini salah satu bentuk kegagalan pemerintah. Tidak siapkan lapangan pekerjaan, tidak siapkan layanan pendidikan yang baik, pendidikan yang gratis, pendidikan yang murah. Dan ini semua menjadi tanggung jawab kita. Pertanyaan kita adalah, apakah ada kemauan pemerintah untuk menutup situs prostitusi online ini? Kalaupun tidak tutup, minimal barang ini dibawa ke ranah formal. Sidang perkara ini akan dilanjutkan pekan depan tanggal 21 Juli 2025 dengan agenda sidang bersama Fani untuk meluruskan perkara ex-Kapolres Ngada. Terdakwa Fajar didakwa dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan Seksual, serta pasal-pasal terkait KUHP Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Polda Nusa Tenggara Timur resmi menggelar operasi Patuh Turangga 2025 selama 2 pekan mulai 14 hingga 27 Juli. Operasi ini menyasar berbagai potensi gangguan dan pelanggaran lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar operasi Patuh Turangga. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka kecelakaan yang masih cukup tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Direktur Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Dedi Eka Jaya Helmi, menyampaikan bahwa operasi ini menyasar segala bentuk potensi gangguan, ancaman, dan pelanggaran yang berdampak langsung pada keselamatan berlalu lintas. Kalau kita mengendarai kendaraan roda 4, pakai sabuk pengaman, itu yang sangat penting. Yang ketiga, lengkapi surat-surat yang ada. Operasi Patuh Turangga 2025 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan menempatkan personel di berbagai titik rawan, termasuk terminal, padat kendaraan, serta jalur rawan kecelakaan.
Selain itu, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Hendry Chandra menegaskan bahwa jadikan keselamatan adalah kebutuhan. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Jadi utamakan keselamatan sehingga kita bisa terhindar dari insiden dari kecelakaan. Jadi ini tidak bisa diwujudkan oleh Polri sendiri atau Polisi Lalu Lintas sendiri, namun untuk sinergitas baik dari pengguna jalan, sarana jalan dan kendaraan. Jadi diharapkan dengan sinergitas bersama-sama untuk taat. Fokus penindakan diantaranya adalah pengendara tanpa helm, melawan arus, menggunakan kendaraan tidak layak jalan, hingga berkendara dalam pengaruh alkohol. Polda Nusa Tenggara Timur menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menjadikan ketertiban sebagai budaya dalam beraktivitas di jalan raya. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Pengawas Polda atau SPPG Polda Nusa Tenggara Timur mendapat kunjungan verifikasi dari tim Itwasum Polri untuk meninjau kesiapan operasional dalam mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Kunjungan verifikasi dilaksanakan langsung oleh tim Itwasum Polri yang dipimpin Auditor Kepolisian Utama tingkat 2 Brigjen Pol Ihsan Amin bersama Auditor Kepolisian Madya tingkat 3 Kombes Pol Agus Siswanto. Peninjauan dilakukan di Dapur Umum SPPG Polda Nusa Tenggara Timur untuk menilai kesiapan sarana prasarana, administrasi, dan mekanisme distribusi pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis Polri. Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dan administrasi di dapur SPPG sudah memenuhi standar pelayanan, mulai dari kondisi bangunan, peralatan masak, sistem penyimpanan hingga alur distribusi makanan ditinjau secara langsung oleh tim. Tak hanya aspek fisik, dokumen administratif dan data pendukung turut diperiksa sebagai indikator kesiapan operasional. Verifikasi ini menjadi parameter utama dalam menentukan keberhasilan Polda Nusa Tenggara Timur dalam mendukung program pelayanan gizi bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan kegiatan berjalan lancar, aman, dan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam kegiatan ini, Kapolda Nusa Tenggara Timur didampingi langsung oleh Iswasda Polda NTT Kombes Pol Muri Miranda, Karo Sumber Daya Manusia Kombes Pol Dr. Juli Agung Pramono, dan KA SPN Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Dr. Ferry Harahap. Polda NTT berkomitmen untuk mendukung penuh program MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Dua putra dan putri Nusa Tenggara Timur berbangga diri karena lolos menjadi Paskibraka Nasional. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.